Kembali lagi masih bersama saya Dodi, jurnalis Banjarmasin Post di program Tribun Series Suara Rakyat. Kita juga masih membahas tema terkait mencari calon anggota Bawaslu yang pemberani. Kita masih bersama Pak Fauzi, Ketua Timsel wilayah 1 di Kalsel. Nah, terkait tema kita hari ini Pak, kalau dari Bawaslu RI sendiri melalui pedoman yang diberikan ke Timsel ini, secara garis besar Bawaslu RI dan Bawaslu Kalsel ini mencari calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang seperti apa sih Pak? Ya, jadi memang diharapkan yang didapatkan ya dari seleksi ini, pertama tentunya tadi yang kami katakan berintegritas tadi. Betul. Jadi punya integritas, jadi ada keinginan kuat dari mereka untuk bagaimana membawa pemilu ini sesuai dengan yang diharapkan. Jadi mendapatkan hasil pemilu ini ya, yang tentunya karena hasil pemilu ini kan akan mendapatkan wakil-wakil rakyat, pejabat eksekutif juga kan itu. Nah ada niatan dari mereka memang untuk bekerja menurut aturan yang seperti itu. Jadi mereka memang berintegritas. Kemudian juga kita harapkan mereka punya kompetensi ya. Jadi bukan sekedar hanya punya integritas, jadi punya kompetensi juga ya, di bidang kepemiluan ini. Dan ya, tentunya sesuai dengan tema podcast kita ini, mereka memang tidak ragu-ragu menyuarakan kalau ada hal-hal yang sifatnya terjadi kecurangan dan lain sebagainya. Karena ada hal yang kurang menggembirakan Pak Dodi, di daerah kita kan pernah ada PSU ya. Betul. Nah, ini menjadi pelajaran lah bagi kita semua, termasuk juga nanti kepada komisioner Bawaslu yang terpilih untuk bagaimana agar PSU ini jangan sampai terjadi lagi gitu. Karena ini catatan sejarah yang dalam tanda kutip mungkin catatan hitam bagi kita di benua Kalimantan Selatan ya, ketika terjadi PSU. Oleh karena itu apa yang menjadi tema ya, kita memang mengharapkan yang berani tadi. Berani itu dia punya integritas ya. Kemudian punya juga, tapi tentunya juga punya kompetensi, tidak hanya sekedar pemberani tapi juga punya kompetensi. Mereka tahu aturan dan tidak partisan tentunya kan, tahan godaan dan sebagainya. Karena ini godaannya kan sangat banyak ya. Betul. Nanti ya, apalagi menjelang pemilu dari berbagai kalangan lah begitu ya. Karena kepentingan sesaat kan saya kira banyak akan terjadi nantinya. Artinya ini sudah diantisipasi oleh Timsel sejak seleksi Pak ya, supaya harapannya nanti di pemilu tidak sampai terjadi lagi PSU karena berbagai hal tadi Pak. Iya, tentunya makanya kita mencari kan orang-orang yang ya paling tidak punya integritas tadi lah, memberani ya, sehingga mereka di awal-awal sudah bisa mendeteksi kalau misalnya ada potensi-potensi kecurangan dan sebagainya. Karena kalau itu sampai nanti ke luar ke tingkat pusat di Mahkamah Konstitusi segala macam, nanti sampai terulang lagi PSU, saya kira ini menjadi catatan buruk yang kedua bagi kita kan. Oleh karena itu kita berharap kepada komisioner Bawaslu Kabupaten Kota ini memberikan andil lah agar jangan sampai lagi terjadi hal-hal demikian. Dan kita berharap mereka lah yang menjadi garda terdepan kan untuk mencegah hal itu, saya kira. Karena pengawas paling dekat ini Pak ya. Betul. Ke pelaksanaan Iya. Pak ya. Mereka punya organ dalam arti kepanjangan tangan Panwas Kecamatan kan. Mereka yang paling dekat. Kalau provinsi saya kira dengan Panwas Kecamatan masih jauh. Tapi dengan mereka yang komisioner Bawaslu Kabupaten Kota ini yang paling dekat dengan Panwas Kecamatan. Artinya yang sehari-hari bergulat dengan mekanisme pelaksanaan tadi Pak. Betul. Nah, Pak Fauzi kan sebelumnya juga terlibat di Timsel KPU Provinsi Kalsel Pak. Ya. Mungkin apa bedanya nih Pak mencari calon anggota KPU dan Bawaslu nih Pak dari perspektif Timsel nih Pak? Ya. Jadi kalau dari syarat juga mungkin ada perbedaan ya. Kalau Timsel KPU Provinsi kemarin kan umurnya 35 tahun, kemudian harus sarjana ya, S1. Tapi ini kan tidak ya. Nah, kalau dari perspektif apa yang kita inginkan adalah ini kan pengawas ya. Jadi mereka memang bukan penyelenggara secara langsung. Jadi mereka lah mengawasi penyelenggaraan begitu. Jadi kalau dalam hal ini pertandingan mungkin mereka mengawasi pertandingan ya. Kalau pertandingan mungkin semacam wasit ini ya,
yang setiap saat kalau ada kecurangan atau potensi-potensi kecurangan itu, mereka lah yang harus sesegera mungkin mengantisipasi kayak ini. Artinya Jadi secara karakteristik beda juga Pak ya dari ya, anggota KPU dan Bawaslu nih Pak. ya Memang kalau harus KPU lebih kan berani. penyelenggara kan, penyelenggara gitu kan, tapi kalau ini pengawasnya. Nah, jadi makanya kan namanya juga Badan Pengawas Pemilu gitu. Nah, jadi mereka betul-betul mengawasi. Jadi kalau kita kan tuh 24 jam mereka harus pasang mata telinga gitu kan. Betul. Nah, agar di mana ini terjadi. Kalau bisa deteksi dini mereka harus jalan. Nah, karena kalau sudah terjadi, nah ini akan menjadi masalah nantinya. Oleh karena itu sebelum terjadi mereka sudah bisa mengantisipasi pengawasan ini. Dan mereka mengawasi penyelenggara sendiri juga, ya kan. Jadi kalau KPU itu penyelenggara ya, tapi ini adalah pengawasnya. Pengawasnya. Jadi ada karakteristik berbeda dan kewenangannya juga berbeda, itu kan. Kewenangan berbeda. Nah, jadi untuk Bawaslu ini punya kewenangan-kewenangan tersendiri karena mereka menjadi pengawas. Gitu. Diharapkan proaktif tadi Pak ya nanti Pak ya. Ya, mereka proaktif dalam pengawasan, deteksi dini dan sebagainya. Nah, untuk seluruh rangkaian tahapan nanti Pak, kapan sih rencananya mungkin apakah sudah ada gambaran tanggal berapa mereka yang terpilih ini bakal dilantik nih Pak? Kalau berdasarkan aturan ini ya, ini mereka itu akan dilantik itu nanti sekitar tanggal 14 Juli ya. 14 Juli. Ya. Bukan, nanti 14 Juli itu selesai wawancara, jadi mungkin mereka Agustus nanti pelantikan. Agustus. Ya Agustus, akan dilantik bulan Agustus. Tapi kalau jadwal itu untuk kami wawancara itu bulan Juli nanti. Nah, bulan Juli nanti pelantikan sekitar awal Agustus. Diperkirakan Agustus. Awal Agustus ya. Nah, kalau nanti Agustus mereka akan dilantik, ini kan tersisa waktu tidak sampai setengah tahun nih Pak untuk tahapan awal pemilu serentak 2024. Mungkin dari kacamata Timsel, apakah mereka nanti bakal siap nih Pak untuk melaksanakan pengawasan nih Pak? Ya, oleh karena itu, karena ini sudah tahapan pemilu ini sudah jalan ya, tahapannya sudah masuk. Saya kira memang mereka harus siap ya, mau tidak mau mereka harus siap. Ya. Nah, oleh karena itu siapapun nanti yang terpilih ya, apakah itu petahana atau yang baru, mereka memang harus betul-betul sudah bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi langsung ketika itu lari cepat. Ketika mereka dilantik itu sudah harus ya dalam tanda kutip tadi kata Dodi tadi berlari gitu. Karena ini sudah memasuki tahapan dan hanya 6 bulan kan untuk pelaksanaan pemilu tahap 1, ya kan? Karena pemilu kan dilaksanakan nanti Februari ya. Betul. Nah, Februari. Jadi kalau Agustus itu dilantik hanya mungkin sekitar 7 bulan. Bukan 6 bulan ya. 6 bulan mereka sudah menghadapi itu. Kemudian bulan Oktobernya juga nanti akan ada lagi pemilihan lagi. Nah, oleh karena itu memang mereka harus menyadari ini ya, menyadari ini bahwa, dan itu biasanya diwawancara pun kita coba untuk korek ya, mereka gimana kesiapan mereka tadi. Artinya setelah dilantik bukannya santai dan euforia tapi langsung kerja Pak ya? Oh ya, jadi tidak ada misalnya ya oke lah misalnya mereka mendapat ucapan selamat sana sini kan saya kira aja. Tapi bagi pribadi mereka sendiri mereka sudah harus siap. Jadi kalau isi pelari itu sudah berlari cepat gitu kan untuk bagaimana mereka bekerja dengan baik. Dan saya kira sarana prasarana yang tersedia di kabupaten kota saya kira sudah cukup untuk memfasilitasi mereka. Karena ini sebagian besar itu sudah punya sekretariat Bawaslu sendiri kan. Yang saya lihat itu di Kota Banjarbaru, walaupun itu masih dipinjami Pemda ya, di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut itu saya kira sudah cukup representatif lah untuk sekretariat, sehingga sangat mendukung mereka untuk bekerja langsung kerja ketika mereka terpilih nanti. Baik. Nah, sebelum kita akhiri pemirsa, mungkin ada closing statement nih dari Pak Fauji untuk dan pesan-pesan mungkin bagi para masyarakat yang berniat untuk mendaftar nih Pak. Ya. Jadi yang pertama saya sampaikan ya, sehingga saya himbau kepada masyarakat, mari kita berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu ya. Dalam hal ini bagi yang punyai minat untuk
terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemilu ini, kita himbau untuk segera untuk mendaftar di Bawaslu ini. Karena ini adalah panggilan kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk menunjukkan komitmennya untuk menjaga agar pemilu kita berlangsung jujur dan adil. Karena hanya dengan pemilu yang jujur dan adil lah maka kesejahteraan bisa terwujud. Oleh karena itu, kepada yang punya integritas, punya kemampuan, kita minta untuk mendaftarkan diri, dan insya Allah apa yang dilakukan ini akan memberikan dampak yang sangat bagus untuk kemajuan bangsa kita. Jadi saya kira kita mencari sebanyak mungkin lah calon-calon yang terbaik ya nantinya untuk menjadi calon anggota Bawaslu ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Baik, demikian pemirsa Bipos Online, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Fauzi. Kita doakan tentu seleksi ini berjalan baik dan nanti orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang terbaik juga. Ini Pak Dodi mungkin untuk perempuan juga ini ada pesan lagi. Silakan, jadi Pak. Untuk perempuan juga kita harapkan karena ini 30% disediakan kuota perempuan. Nah, oleh karena itu juga ragu, Pak, ya. Jadi kalau misalnya ada 24 yang dicari ya untuk 8 kali kebutuhan misalnya, itu minimal ada 8 calon minimal ya dari calon perempuan. Oleh karena itu juga kita himbau khusus pada kaum perempuan ya untuk juga mendaftarkan diri. Karena ini kesempatan terbuka untuk partisipasi perempuan. Jadi kita berbicara di sini juga tentang kesamaan gender lah begitu. Saya kira itu tambahan Pak Dodi, makasih. Baik, nah itu tadi juga ada pesan tersendiri dari Pak Fauzi untuk para calon pendaftar perempuan untuk tidak ketinggalan berpartisipasi untuk mendaftar. Itu tadi pemirsa Bipos Online perbincangan kita hari ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.